guys, selamat malam semua. Kita akan lanjutkan materi kita ya, online kita ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dari database ya. Kita coba lihat dulu hasilnya ya, localhost kemudian /root ya, CRDOP kita ya, seperti ini ya. Dan hasil yang kita punya sekarang adalah seperti ini ya. Nah, kita akan membuat supaya datanya nanti kita tidak tambah dari database ya, tidak diinput lewat localhost ya, localhost phpMyAdmin ya. Kita maunya datanya itu ditambah dari sini ya. Jadi kalau misalkan saya klik tambah, harusnya nanti bisa mengarah ke form pengisian data ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita isi dulu datanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang codingannya ya, jadi di sini nanti di href-nya kita tambahkan tambah data.php ya. Nah, di sini ya. Nah, sudah itu sudah ini baru kita copy ya, ini copy saja ya supaya sama nanti nama filenya ya. Kita di sini ya, di sini ya, file kita paste ya, seperti ini ya. Jadi tambah data.php ya. Nah, kita akan coba tampilkan dulu apakah dia sudah bisa membuka file ini ya. Kita PHP dulu ya, PHP ya, kita isi ya, itu saja ya, itu misalkan welcome seperti ini. Kita coba lihat sekarang kalau misalkan saya klik tambah, saya bilang dulu ya, saya klik tambah, nah ini sudah ada welcome ya. Nah, berarti sudah bisa memanggil datanya ya. Nah, tapi bukan ini yang kita mau lakukan. Di dalam sini nanti kita akan isi form ya. Tapi sebelum itu kita akan isi dulu sesuai dengan model templating yang sudah kita buat ya. Ya, jadi kita bisa kopikan ini ya, ini ya, di atas ya. Ini adalah model templating kita ya. Kita copy dulu di sini ya. Pasti ya. Ya. Ya, jadi kita butuh core ya. Kalau kita lihat kita sudah buat kemarin core ya, core init ya, supaya dia bisa ini ya. Ya. Nah, setelah ini kita akan isi ya. Ya, jadi di atas ini untuk memanggil nanti data yang dari kelas ya. Kemudian yang ini include template, ini untuk mengambil header ya. Nah, kita coba tutup dulu ya. Kita akan panggil footer juga ya. Kita panggil footer ya. Nah, jadi di bawahnya kita akan include ini ya. Di sini kita include, tapi bukan header lagi ya, tapi footer slash seperti ini. Nah, kalau kita reload sekarang hasilnya seperti ini ya. Jadi sudah ada selamat datang, kemudian dan copy mail kita, tapi isinya masih kosong ya, isinya kosong. Nah, kita akan isi sekarang dengan menggunakan Bootstrap ya. Ya, jadi supaya tampilannya nanti seperti ini ya, kita punya ya, ya seperti ini, kita maunya modelnya seperti ini nanti ya. Jadi ini formnya bisa kita isi ya, seperti itu ya.
Nah, kita kembali ke codingannya ya di sini. Ya. Bootstrap ya, kita masuk di Bootstrap dulu ya. Google ya. Kemudian Bootstrap ya. Nah, kita ambil di sini ya, kita pakai yang 4 saja ya. Ya. Oh, kita cari nanti yang namanya card ya, card. Kita cari yang simple ya, yang seperti tadi ada di, nah ini bisa pakai ini ya, card ini ya, bisa juga yang di bawahnya sama ya. Kita copy saja salah satunya ya, misalkan saya copy yang ini ya. Nah, masukkan di sini ya. Jadi supaya nanti dia bisa ini jalan datanya, kita tutup dulu yang di atas ya, karena kan ini beda ini nanti ya. Kita tutup dulu ya, nanti di footernya kita akan buat dulu PHP ya, ini tutupnya kita kasih di bawah ya, seperti ini. Nah, isinya nanti di dalam sini kita paste yang tadi ya, yang card sorry ya, supaya nanti dia di tengah kita pakaikan container ya, titik container seperti ini ya. Nah, di tengahnya itulah yang kita paste ya, sini ya, kontainer. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya ya. Kita masuk sini, kita reload. Nah, ini sudah ada ya. Ya, jadi dia sudah di tengah tapi besar ya. Kita maunya tidak terlalu besar. Nah, kalau kita lihat untuk mengecilkan ininya, kita bisa pakai style ya. Kita kopikan di cardnya sini ya. Jadi dia kasih width ya. Nah, kalau ini terlalu kecil ya, kita kasih coba 36 ya rimnya ya. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Kita reload. Oke, sip ya. Nah, supaya dia di tengah, kita pakaikan dia flex ya. Ya, jadi kalau kita lihat di Bootstrap ada namanya flex ya. Saya kira kita sudah belajar itu hari ya, flex. Ini flex ya. Nah, kita cari kalau misalkan datanya itu kan, kalau kita lihat sekarang kita punya itu masih di pinggir sini. Kita maunya pas-pas di tengah. Berarti kita cari yang posisi di tengah ya, ini kayak ini. Ya, nah kalau seperti itu dia ambilnya di sini ya, jadi kita copy ini ya, kita copy deflex justify content center, kita copy di kontainernya tadi ya di sini. Nah, supaya nanti posisinya pas-pas di tengah. Kita reload. Nah, ini sudah pas ya. Kemudian kita mau supaya tulisan ininya ya, tulisan yang di sini ya, di cardnya ya, card headernya ya, kita mau dia backgroundnya nanti biru ya, kayak yang seperti ini ya. So, kita lihat backgroundnya biru ya. Nah, kita masuk di sini dulu ya, card header ya, kita kasih di sini BG ya, BG primary ya, kemudian teksnya text white ya, seperti ya. Nah, ini kita ganti jadi register atau kita ganti jadi tambah data, oke, sip. Coba Ctrl S baru kita lihat hasil ini ya. Nah, ini sudah ya, jadi sudah berubah jadi tambah data. Nah, jadi sudah selesai yang cardnya ya, cardnya cuman isinya di dalam masih seperti ini ya, kita mau isinya seperti ini ya.
Nah, kita mau rubah juga ini ya. Nah, kita coba cari di Bootstrap namanya form controls. Control kita akan cari di sini. Bisa kita pakai ini sebenarnya ya. Ya, kita copy, tapi ada beberapa yang nanti yang akan kita hapus ya. Kita hanya mau menggunakan ini password dan isinya ini ya. Nah, kita copy saja ya, kemudian kita paste di dalamnya ya. Nah, kalau kita lihat, kita akan hapus yang ini ya, yang data ini ya. Nah, kita paste di sini saja ya. Oke, save. Nah, nanti yang label form group label kita hapus ya ini. Nah, jadi yang tersisa nanti tinggal yang password ya. S ya, kita coba lihat dulu ya, reload. Nah ini ya. Nah, cuman tidak seimbang ya. Nah, perlu diketahui di sini bahwa kalau Bootstrap itu pembagian kolomnya itu 12 ya. Jadi ini call SM nya 2 ya, dan call ini ya, jadi dia sudah ambil di atas 2, kemudian ini 10 ya. Nah, ini kita lihat ya, ini 10, kemudian ini 2, jadi terlalu kecil di sini. Bisa kita atur ya. Nah, di sininya kita kasih 4 ya, di sininya kita kasih 8 ya, seperti itu. Kita reload, kita refresh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita copy ya. Ya, jadi kita ganti dulu ya, satu-satu. Kita tidak butuh for input ya, kita kasih sederhana saja ya. Kemudian di sini bukan tipenya password ya, kita akan ganti jadi teks ya. Nah, kemudian for control ID kita tidak butuh ID ya, kita butuh nanti name nya sama dengan name ya. Ini di atas ya, labelnya nih seperti itu ya. Oke, nah ini akan kita copy ya, ini seperti ini kita copy ya. Shift Alt karena bawah ya, karena kita butuh 3 ya. Nah, ini kita ganti jadi nama ini nama ya. Oke, di bawahnya kita ganti. Nah, kalau di jurusan kita tidak bisa pakai ini, kita pakaikan yang namanya select ya. Nah, kita coba cari dulu di sini ya, ada tidak select di sini. Kita coba cari. Nah, ini kayak ini kan select toh. Nih, nah, kita pakai yang kecil saja ini ya. Ini input form control SM. Nah, kita pakai yang tengah saja ya, ini yang default ya, select class form control. Nah, ini kita copy masuk ya. Sorry, load ya. Jadi kita akan copy masuk di form group ini ya, kita akan ganti nih ya. Mungkin labelnya tetap, tapi ininya ya, yang input tipenya yang kita ganti ya. Nanti di situ adalah select ya. Tulis dulu ya, select from class form control, kemudian opsinya nah, kita kasih name dulu di sini ya. Name-nya adalah jurusan ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita kasih value ya. Value misalkan dia adalah teknik informatika
Oke, sip ya. Nah, bisa kita copy saja ya. Sip, klik bawah ya. One way-nya kita ganti atau informatika saja supaya jangan terlalu panjang ya. Di sini jadi sipil ya, sipil, ini sipil ya, sipil. Ini elektro di sini ya, mesin. Sipil. Ya, oke, kita coba tes dulu ya. Ini diganti jadi jurusan. Oke, sip ya. Pilot ya. Kita butuh satu ini dulu ya, supaya ada tulisan pilih di situ ya. Ini kita copy, sip alt panah bawah ya, sip bawah. Ini Ctrl S ya, folenya kosongkan ya, karena ini kita tulis saja di atas ya. Ini bisa ya. Kalau dia kirim data di situ dia tidak akan ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya, kita lihat ya. Oke, ya ini sudah ada pilih jurusan, ini nama dan ya. Oke, sip ya. Nah, kita tinggal tambahkan batu ya. Jadi nanti di ininya ya, kita akan membuat ya setelah div ya, ada sudah div di sini ya. Ini untuk tutup yang kelas di atas ya. Kita butuh sebuah kelas ya. Kita copy saja ini ya. Kelas ya. Baru kita tutup ya, /div ya. Ctrl S ya. Nah, di dalamnya ya, karena kalau kita lihat sekarang di sini ini tambahnya pas-pas di tengah. Kita mau juga dia pas-pas di tengah. Berarti di sini ya, kalau dia full berarti dia 12 ya, SM12 ya. Nah, supaya dia di tengah kita tambahkan yang kayak di atas ya, ada flex ya, ada flex, justify content center. Kita kopikan di dalam sini kelas ya. Oke. Nah, di bawah dalamnya kita akan isi ya, yaitu button ya. Button, tipenya button, tipenya button, tipenya submit ya. Submit. Kemudian name-nya submit, kemudian dia btn nya kelasnya, kelas kita pakai btn primary ya, kita kasih mt 4 ya, kemudian tambah data. Kita reload. Sudah jadi ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal isi ya, seperti ini ya. Nah, ini dia sudah tangkap di atas datanya Nihon jurusan informatika, kemudian sama dengan submit ya. Nah, ini datanya sudah ditangkap di URL nya ya. Nah, kita akan isi dia kirim kemana datanya ya. Jadi datanya nanti kita akan kirim ke, nah kita masuk di formnya ya, kan kita tadi buat sebuah form ya.
ini ya, form. Kita kasih dia action ya, metodenya dulu ya. Metodenya adalah post. Besar semua ya. Kemudian action kita akan kirim ke input php ya, jadi datanya nanti akan dikirim ke sini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat ini ya, .php nya ya. Nah, kita buat di sini sebuah file namanya input.php. Kita PHP dulu ya. Oke, buat ya. Kemudian kita copy require init ya. Ini di atas. Kita copy supaya jalan nanti database-nya ya, from ini.php ya. Kemudian kita panggil apa? Nah, kalau tidak sempat buat init kemarin, bisa dipanggil lagi di sini ya, plus ya, input plus ya, gini, plus dot ya, kita ganti di sini dot proses ya, bisa database ya. Nah, jadi ini bisa diganti ya. Nah, ini saya sudah panggil lainnya. Nah, ini kita copy saja ya, ini untuk panggilan database-nya. Nah, kelas lagi slash proses ya, slash dot sip ya. Nah, jadi sekarang kita akan panggil ini ya, buat sebuah variabel namanya tambah ya, sama dengan ini proses ya, ya. Jadi dia panggil yang kelas proses tadi ya. Nah, if jika dalam kurung is that $_post ya, dan kita sudah menekan submit ya, submit, maka jalankan ini ya, $new ya, ini sama dengan $_post ya, dalam kurung new ya, tanda petik ya. Saya copy dulu ya, ada yang tidak terbaca ya. Coba dulu ya, input ya, plus slash proses ya. Oke, sip. Oh, belum ditutup tadi ya. Tambah dulu ya, $nama sama dengan
underscore post ya, kita copy saja ya dari atasnya ya, sip alpha bawah ya, ganti jadi nama, kemudian samping namanya ini jurusan samping kita buat di bawahnya dolar ya, dolar tambah ya, tambah, kemudian nanti dia akan memanggil sebuah function ya, tambah data. Kemudian kita kirim nanti ini ya, warning mana ya, dolar besar. Oke, seperti ini. Kemudian enter, header kasih supaya dia mengembalikan nanti ke halaman indeks ya, indeks lihat seperti ini. Kita ganti ini jadi include require once kita pakai kelas garis atas, kemudian ulangnya require once kelas proses database. Kita tes dulu ya, kita masuk ke sini, kita coba ya, lihat dulu ya, bisa coba klik ya, ini coba dia bisa informatika. Nah ada yang salah ya di sini ya. Kita coba seperti ini di line 5 submit. Oh ini tidak ada apa, tidak ada koma ya tadi ya. Oke sip. Nah, jadi kalau kita reload kembali, nah intinya ini sudah tidak ada, tinggal di line 9 ya. Line 9 bilang bahwa kalau kita baca undefined method proses tambah. Kenapa? Karena kita belum buat metode tambah di proses ya, ini ya, tambah data ya. Nah, tambah data di proses kita buat ya. Nah, dia akan mengirimkan parameter ini ya. Nah, jadi kita akan masuk ke prosesnya ya. Coba masuk di proses kembali, ini kita akan buat ya, kita akan buat sebuah function ya, public function kemudian tambah data seperti ini ya. Nah yang di dalamnya nanti
akan menerima parameter NIM, parameter nama, dan parameter buku pusat. Oke. Nah, di dalamnya kita akan isi datanya. Jadi data sama dengan, ya kalau kita mau mengisi database itu kita pakai apa, insert ya, insert into ya, insert into mahasiswa ya. Ini mahasiswa, ini tabel mahasiswa ya, yang di dalam ada field ya, NIM, koma, nama, koma, pusat. Kemudian value kita akan isikan nanti dari kirim dari data yang tadi ya. Jadi values dalam kurung ya, kita pakai ini. NIM, nama, dan koma, bola. Oke, sudah. Tinggal kita input dalam database ya. Jadi $dis connect ya. Connect ini kita ambil dari database tadi ya. Query dalam data diambil dari sini. Oke, sip. Oke, kita coba tes ya. Jadi sekarang kita coba tes dari reload dulu ya. Oke. Saya tambahkan misalkan 04578, saya tambah misalkan kiran ya, kiran muan ya, kemudian dia akan di sini tambah data. Nah, sudah ada ya. Coba lagi ya, tambah misalkan Adrinata. Nah, sorry ya, ini dulu ya. Sekian, kita klik Andri, pilih jurusannya misalkan dia teknik informatika. Oke, sip, sudah bisa ya, sudah bisa tambah ya. Jadi itu diselesaikan ya datanya ya. Minggu selanjutnya kita akan coba mengedit dan hapus ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.